Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya terkait dengan bagaimana cara menghitung mean, median, modus, kemudian deviasi rata-rata, deviasi standar, kemudian varians untuk data yang berkelompok, yang sebelumnya yang data tunggal, yang di sini kita akan belajar untuk data yang berkelompok. Bagaimana cara kita untuk mengerjakannya? Nah, sebelum itu kita nanti belajar, satu persatu gitu ya. Ada beberapa, apa namanya, hal yang mungkin harus kita, tahu di sini, hal-hal dasar. Kalau sama seperti yang sebelumnya mungkin kita cukup yang tahu yang ini saja, selebihnya nanti kita akan, eee, kerjakan secara manual. Jadi ini beberapa perintah yang mungkin harus kita tahu untuk melakukan analisis data dengan menggunakan, Excel ini, jumlah, kemudian menghitung nilai mutlak, ABS gitu ya, kemudian pembagian, perkalian, kuadrat, akar kuadrat, kemudian kita untuk membuat apa namanya, bintang, apa namanya, eee, apa namanya, dolar dolar atau menetapkan tempat itu sebagai tempat kita untuk melakukan perhitungan gitu ya. Baik, kita mulai pertama dengan menggunakan rata-rata. Jadi kita menghitung dulu rata-rata. Sebelum itu di sini kita tulis dulu N, jumlah data, langsung sama dengan di sini saja, jumlah datanya adalah 70. Jadi saya ulangi, saya mungkin agak besarkan, di bagian tertentu kita agak geser, atau ini saya geser dulu, biar agak naik. Oke. Seperti ini, jumlah data nanti teman-teman boleh ketik gitu ya, 70 atau kita bisa sama dengan diklik yang di sini, di jumlahnya sama dengan 70. Baik, kemudian kita pertama akan menghitung M. M itu adalah selisih ya, selisih antara nilai tengah dari range yang kita miliki pada data berkelompok. Nah, untuk M biasanya kita hitung dengan jumlah data pertama ditambah dengan apa ya jenenge ya? Mmm, interval yang pertama dikurangi nilai interval yang pertama dikurangi terakhir dibagi 2 biasanya seperti itu. Yang paling gampang seperti itu. Jadi caranya teman-teman sama dengan kurung buka, jadi harus ada kalau dia plus dan dibagi itu harus ada kurung bukanya ya, kurung buka 20 diklik, ditambah 29 kita kurung tutup, kita bagi dengan 2, enter. Nah, kemudian karena rumus yang lain sama, teman-teman bisa langsung scroll ke bawah seperti ini atau digeret ke bawah. Untuk geret, jangan lupa pada saat menggeret, pastikan bahwa kursor yang dipakai adalah kursor plus, kemudian kita geret ke bawah. Sudah? Kemudian teman-teman bisa lanjut untuk menghitung rata-rata. Saya bukakan ininya, Excel-nya. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan rumusnya adalah kalau dia data yang berkelompok, yang ini, jumlah FIMI dibagi dengan jumlah N. Berarti kita hitung dulu M kali F, kemudian kita jumlahkan nilainya. Caranya sama dengan F, ada di sini, bintang, kalian menggunakan perintah bintang gitu ya, dengan M. Kalau sudah kita teman-teman enter. Terus cara yang sama teman-teman letakkan kursor Excel-nya, kalau kursornya di plus gitu ya, plus dia berwarna hitam, plus ya, bukan yang gini. Ini kan kalau ini ada apa namanya, ada arahnya. Yang ini yang plus biasa, plus hitam. Teman-teman geser sampai ke sebelahnya 84,5. Baru kemudian kita hitung jumlahnya. Hitung jumlahnya adalah sama dengan sum. Kita hitung seperti ini. Set, gini. Enter. Kita dapatkan nilai rata-ratanya 4335. Jadi kita taruh di sini sama dengan jumlah 4335 kita bagi dengan jumlah datanya 70. Enter. Ketemunya adalah 61,928. Teman-teman bisa mengecilkannya dengan cara seperti ini, 61,93. Jadi biar nggak terlalu besar nilainya. Oke, kita lanjutkan hitung median. Median cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus yang ini.
kita cari dulu LM-nya, jumlah N per 2, kemudian baru MD-nya adalah LM plus L, masih letak bawah, tepi bawah kelas, ditambah LMD min FC per FM kali C, gitu ya. Intinya itu rumusnya. Kita nanti lihat rumusnya kalau sudah sampai sini. Nah, FC ini cara menghitungnya adalah F sama dengan, gini ya, untuk yang nomor 1 sama dengan 1, enter. Yang di sini sama dengan 4 plus 1 atasnya. Kemudian yang ini 5 sampai ini kita scroll ke bawah. Atau sebenarnya mungkin masalahnya kita coba Ctrl Z ya. Kalau mau berarti kan ini sama dengan 1 plus error nggak ya? FJ gini. Nggak bisa. Berarti yang nomor 1, nomor awal untuk FJ, teman-teman kalau menghitung FJ saya besarkan. Kalau menghitung FJ untuk awal itu teman-teman sama dengan F. F baris pertama. Di enter. Kemudian kalau yang F kedua, baris kedua itu sama dengan F plus nilai yang ada di atasnya FC. Seperti itu. Jadi khusus yang nomor 1 dia F saja, kemudian yang bawahnya seperti itu. Kita enter. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, khusus untuk median dan modus ini memang kita harus agak ngitungnya agak-agak manual karena memang tidak bisa kita hitung secara langsung. Jadi kalau yang yang di deviasi dan lain-lain gitu ya, kita hitungnya bisa. Kalau ini memang kita agak harus manual, ngecek satu-satu. Nah, kemudian kita hitung, untuk menghitung median itu ada beberapa yang harus kita hitung di sini. C itu adalah panjang interval kelas. Paling gampang kalau untuk C itu, teman-teman rumusnya adalah sama dengan 30 dikurangi dengan 20 yang atasnya. Jadi panjangnya itu seperti itu. Jadi kalau mau ngitung C, interval yang kelas setelahnya kurangi dengan kelas yang di atasnya. Gitu. Mau pakai yang depan atau mau pakai yang belakang nanti hasilnya sama. Kalau misalkan yang belakang saya coba taruh di sebelahnya. 39 dikurangi 28. Dapatnya juga 10. Terserah. Mau pakai yang atas atau mau pakai yang depan atau mau pakai yang belakang boleh. Dan boleh dilakukan di mana saja. Yang penting di atas bawah. Jangan yang ada jedanya. Kalau ada jedanya nanti salah. Itu untuk C. Kemudian ada FC. FC itu harus dibuat kayaknya ini punya saya ada yang kebalik ini. Bentar. Harusnya di ini dulu. Bentar, saya posisikannya agak turun. Nah, gini, yang betul itu seperti ini. Kedua, sebenarnya ini harusnya yang pertama. Ini saya hapus. Harusnya ini gini. Bawah kelas. Nah, harusnya C-nya nanti kita hitung lagi. Harusnya kita hitung LM dulu. LM itu adalah banyak data dibagi 2. Sama dengan N, ini kan N-nya 70, kita bagi 2. Jadi kita cari posisi 35 itu ada di mana? Apakah ada di 1? Apakah urutan data ke-1 memiliki data ke 35? Jawabannya tidak. Urutan nomor 5 sebelum angka 5 itu tidak memuat 35. 12 juga tidak memuat, 25 juga tidak memuat. Yang memuat adalah di 50. Saya kasih warna yang berbeda. Saya kasih warna merah. Tetap merah tapi ini warnanya oke, gini. Jadi letak kelas kita ada di 50. Jadi kalau yang ini memang kita agak manual. Jadi ya nggak apa-apa, manual. Nah, dari sini kita tahu ininya 50, berarti yang akan kita pakai adalah kelas ini. Boleh nggak apa-apa kita kasih warna beda. Oke, seperti ini. Nah, di 50, maka untuk menghitung jaraknya boleh kita pakai yang 60 ke atasnya gitu aja ya. Sama dengan L-nya, panjang intervalnya adalah 60, kita kurangi dengan interval di atasnya. 60 dikurangi 50, ketemunya 10. LO adalah tepi bawah kelas, itu sama dengan kurung buka, 60 ditambah 59, kurung tutup bagi 2. Itu adalah LO-nya. Kemudian ada FC. FC adalah banyaknya interval sebelum kelas.
median, berarti sama dengan ada di sini 25. Kemudian FM adalah interval kelas jumlah frekuensi pada kelas median, di sini adalah 25. Ukuran sama. Kemudian kalau sudah terkumpul semuanya, kita bisa hitung median. Rumusnya kita cek, kita coba copy bisa nggak ya? Oke, bisa di copy. Oke, bisa. Ini kita bisa copy. Oke. Kita taruh sini. Median kita sudah punya rumusnya. Kalau kayak gini kan enak ternyata. Dikasih rumus. Oke, median itu LO ditambah LM min FC dikurung tutup dibagi FM dikali C. Caranya, teman-teman boleh seperti ini, sama dengan LO plus kurung buka LM min LMD min FC, LMD min FC per FM kali, kalau bagi itu nggak masalah, kali 10. Temunya adalah 63,5. Itu untuk median. Nah, kebetulan modus juga sama, posisinya ada di 25, di urutan ke sini. Kita C-nya dulu sama dengan 60, kita kurangi dengan 50. Enter. Kemudian D itu adalah kelas saat ini dikurangi kelas sebelumnya. Kelas modus kita kurangi dengan kelas sebelumnya, itu adalah D1. Dan D2 itu kelas modus dikurangi dengan kelas setelahnya. LO berarti sama dengan kurung buka 60 min plus 59 dibagi 2. Enter. Temunya 59,5. Caranya gimana? Kita cek rumusnya. Kita ambil dulu rumusnya. Kita taruh di sini. Oke. Taruh di sini. Khusus untuk median dan modus, nanti ketika teman-teman mendapatkan soal yang berbeda harus dihitung secara manual. Jadi memang bedanya kalau di nanti yang lain teman-teman bisa kemudian kayak otomatis gitu ya, dia berubah gitu. Kecuali yang MD sama mod, karena memang kerjakannya agak manual. Nah, MD itu atau modus itu sama dengan LO plus ini kurung buka ya, D1 dibagi kurung buka lagi D1 plus D2 kurung tutup dikali C. Ini. Atau nanti kalau teman-teman takut salah kan, karena D1 plus D2 itu nanti bingung, ini boleh kita hapus, saya hapus saja, saya tambahkan di sebelah sini D1 plus D2 sama dengan, biar lebih enak kayaknya, sama dengan D1 plus D2. Oke. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita masukkan, kayak gini kayaknya, sama dengan LO plus kurung buka D1 bagi D1 plus D2 kurung tutup kali 10. Semuanya sama insya Allah. Kita tulis di 2 angka di belakang koma. Temunya sama. Tapi coba sih, saya coba kalau pakai yang langsung gitu ya. Sama dengan O plus D1 bagi D1 plus D2 kali temunya sebentar. Sama 6454 sama ya. Jadi kalau saya berarti nanti mending kalau nanti teman-teman buat D1 plus D2-nya ditambahkan terlebih dahulu saja. Gitu.
Baik, kita lanjut. Lanjut terus gitu ya. Baik, kita lanjut, untuk deviasi rata-rata, deviasi standar, dan varian kalau dia menggunakan datanya adalah data yang berkelompok. Bagaimana caranya? Baik, biar nanti teman-teman tidak kesulitan, kita sebenarnya boleh kayak ini kan nggak apa-apa ya, kan karena memang jadi satu, biar nggak banyak-banyak tempat. Saya carikan dulu rumusnya, biar nanti teman-teman enak. Saya masuk ke deviasi rata-rata, ini saya copy, saya taruh di sini. Di deviasi rata-rata. Terusnya tadi pastanya pasta spesial. Pasta spesial, di sini ada AD. Ini deviasi rata-rata, varian sama ini sekalian saya ambil. Yang sini. Kalau jumlah datanya lebih dari 30 yang ini. Oke, kita copy, kita taruh di sini. Yang atas itu varians, yang bawah itu adalah deviasi rata-rata ini. Standar deviasinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata itu adalah caranya adalah kita cari M min X bar, kemudian kita kalikan dengan F-nya. Jadi ini kita menggunakan, besarkan saja, semoga nutut untuk ini. Oke. Ini sama dengan M. Oh ya, maaf. Nilai mutlak ya, berarti ABS, kurung buka, M min X bar, kita kasih dolar. Dolarnya bisa menggunakan F4 atau FN. F4 kurung tutup. Enter. Kemudian kalau sudah, kita boleh scroll ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalkan terlalu panjang, boleh dikecilkan. Kemudian F min X, F kali X min X bar, berarti F-nya di sini, dikali XM min X bar. Nah, scroll ke bawah, kita hitung jumlahnya. Nanti kalau misalkan pada saat teman-teman mengerjakan soal, boleh menggunakan 2 angka di belakang koma atau berapa, tergantung kebutuhan saja. Ini boleh dikecilkan. Nah, 2 angka di belakang koma. Selesai, kita hitung. AD itu adalah jumlah X I min X bar bagi N. Sama dengan ini dibagi 70. Enter. 10,44. Lanjut. Untuk M min X min M kali X min X bar pangkat 2, ambil dari sini M min X bar pangkat 2. Tidak usah khawatir kok tiba-tiba dapat yang kayak gitu. Ini artinya dia terlalu banyak, kayak dia tuh panjang banget gitu ya, sehingga dia nggak muat. Itu akhirnya nanti X, X, X. Kemudian sama dengan F kali X min X bar. Nah, ini kan nggak biasanya kalau nanti teman-teman ketemu dia itu kok jadi XXX, biasanya kalau jadi XXX itu masalahnya adalah dia tulisannya terlalu panjang tapi tempatnya terlalu kecil. Jadi nanti dia jadi bukan X ya, tapi itu pagar gitu ya. Ini kita hitung sama dengan sum. Jumlah seperti ini. Enter. Terus kita hitung gitu ya. Varian sama dengan jumlah, rumusnya apa tadi? Jumlah dibagi N. Karena dia jumlah datanya lebih dari 10, lebih dari 30. Kemudian yang di atas SQRT, ya aja ya. Kemudian kita bisa kecilkan. Oke, selesai untuk data yang berkelompok. Nanti semoga teman-teman bisa praktek di rumah, minimal biar tahu bagaimana sih caranya gitu ya. Biar nanti suatu saat kalau ada beberapa kendala gitu, nanti teman-teman bisa, atau ada beberapa soal yang harus teman-teman cari, teman-teman minimal sudah bisa beberapa praktek-praktek sederhana dengan menggunakan Excel untuk perhitungan yang seperti ini. Baik, itu untuk yang pertama. Nanti kalau misalkan ada perubahan jumlah gitu ya, saya kayak gini paste.
saya besarkan. Nah, kalau ada perubahan jumlah, nanti bisa teman-teman kalau misalkan jumlahnya berubah, anggaplah ini yang nggak ada gitu ya, kita delete seperti ini, tuh, ada aref gitu ya, nanti kita klik. Kenapa dia aref? Karena dia harus dihitung ulang. Jadi untuk deviasi rata-rata, deviasi standar itu dia tidak akan berubah nilainya. Jadi ketika dia dikurangi, dia nilainya pasti akan tetap. Jadi kalau kita delete salah satu, dia akan tetap. Yang jadi masalah adalah yang ini median sama modus, dia pasti akan berubah. Sehingga kita harus hitung ulang ya. Oh, saya mau hitung. Jadi kalau median sama modus itu memang harus dihitung ulang sesuai dengan ininya, urutannya. Jadi dia akan sangat berubah karena memang semuanya dia mengalami perubahan. Biasanya gitu kalau median sama modus. Nah, biasanya ini nanti harus kita ubah sesuai dengan soalnya. Kan ini soalnya masih belum pas gitu ya. Nanti soalnya kita ubah sesuai dengan soalnya. Jadi kalau mau ubah yang diubah hanya ini di delete aja misalkan. Ini di delete dulu. Ini. Jadi yang lain biarkan gitu nggak apa-apa. Nanti teman-teman misalkan ini ada 5, saya coba cari soal. Jadi dengan menggunakan itu, nah untuk yang rata-rata, deviasi standar, kemudian varian, itu dia sebenarnya tidak akan mengalami perubahan meskipun kita mengurangi jumlah data yang kita pakai gitu ya. Cuma yang akan jadi perubahan itu adalah untuk yang lain. Kalau yang untuk itu nggak berubah. Misalkan kita punya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya coba cari contoh yang di sini 6 juga. Ini cuma itu aja. Nggak apa-apa. Kalau di sini misalkan 500, 599, frekuensinya 4, jadi 600, 699, frekuensinya 6, kemudian 700, 799, frekuensinya 12, kemudian berapa itu? 800, 899, frekuensinya 15, kemudian berapa? 800, 900, 999, frekuensinya 10, kemudian terakhir ada 1000, frekuensinya 1099. Ininya 3. Jumlah datanya kita pakai sum aja, sama dengan sum. Otomatis dia untuk yang deviasi rata-rata, deviasi standar, sama varian dia otomatis dia langsung gitu ya. Bentar, ada kok enggak ada yang enggak sama ya? 40, 475, 809,50. Betul ya? 809,50. Nah, untuk median ini memang harus dihitung lagi satu-satu. Khusus untuk median memang harus dihitung satu-satu. Nah, ini itu salah. Maaf. Berarti kan ini misalkan kita kan dia bisa hitungnya sebenarnya dari manapun bisa. 600 kita min ini. Kemudian LO-nya kita cari dulu. 25 berarti ada di sini. Kita kasih. Jadi untuk median sama modus itu memang dia hitungnya manual, agak manual gitu. Jadi ini sama dengan tulis ini 80 min 70, LO-nya kurung buka 80 plus 7 ini dibagi 2. FJ-nya itu kan di bawah FJ itu yang atasnya ya. Jadi 22, FM-nya kelasnya ini yang 15. Jadi otomatis. Kalau yang di sininya sebenarnya otomatis, cuma yang di sini kita harus manual. Kalau yang ini kan juga sama kebetulan, berarti di sini 70 min ini, D-nya 15 min 12, terus D2-nya 15 min 10, LO-nya sama dengan 80, plus 799 bagi 2. Otomatis. Jadi kalau saya memang lebih enak itu kita punya kerangkanya gitu ya. Oh, kerangka kita benar, kita hanya
perlu ngitung sedikit nanti dia bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, gimana kalau misalkan ada tambahan data? Kalau tambahan data kita sisipkan saja. Prinsipnya kalau menyisipkan taruh di tengah. Kemudian yang bagian ini misalkan teman-teman geret seperti ini, ya, dia nanti akan berubah secara otomatis. Kalau memang dia menyisipkan. Jadi memang untuk data-data yang sifatnya rata-rata, deviasi standar, dan varian, dia tidak akan banyak mengalami perubahan. Median yang modus yang memang harus kita hitung satu-satu ketika dia melakukan penambahan data. Jadi kalau untuk yang lain dia tidak jadi masalah. Yang penting nanti ketika teman-teman menyisipkan, rumusnya nanti teman-teman geret dari rumus yang ada di atasnya. Dan ketika menyisipkan, itu pastikan sisipkan di tengah. Jadi biasakan untuk menyisipkan data di bagian tengah. Karena kalau kita menyisipkan data di bagian tengah itu nanti akan lebih gampang. Ini saya kasih contoh, misalkan ada menyisipkan data di tengah dan ini datanya banyak ya, ini cuma tadi itu 7. Sudah 7 udah banyak. Misalnya nggak ada lagi yang lain. Ini 7 juga. 6. Oh, saya nggak punya berarti. Jadi kalau menyisipkan data biasanya gitu. Kalau yang mengurangi lebih gampang. Kalau mengurangi itu lebih gampang, cuma memang median sama modusnya harus kita hitung ulang. Gitu ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Minimal kita belajar menggunakan Excel biar kita lebih bisa paham bagaimana sih cara kita untuk menggunakan Excel. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.